Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih setiamu, kebaikanmu mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau pujikan. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Allah kami, tak terukur anugerahmu Tuhan, anugerahmu. Kami yakin, ku yakin setiamu kekal selamanya. Satu hal yang kami tahu pasti dalam hidup kami Tuhan, dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, masalah demi masalah datang silih berganti, tetapi kasih setiamu tetap, anugerahmu cukup dan sampai selama-lamanya. Janjimu ya dan amin dalam kehidupan kami. Sebab itu saat ini Tuhan, kami bawa hati kami, kami bawa pujian kami mau nyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kasih yang ada di dalam hidup kami, kasih yang tidak pernah kami temukan dimanapun, yang kami rasakan, dan kami selalu yakin bahwa Engkau
tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Oh Roh Kudus, kami yakin Kau sedang bekerja menjamah setiap kami, melawan hati kami, mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, tubuh dan jiwa kami, roh kami menyembah-Mu. Tidak ada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau yang sanggup, hanya Kau yang mampu. Kami tak mampu sendiri berjalan bersama-Mu, itu kerinduan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Betapa indahnya Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau. Betapa indahnya kalau kami boleh berjumpa dengan Engkau. Nyanyian hati kami Tuhan. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selama. Mari dengan segenap hati katakan, sungguh indah terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selama. Dan ku yakin, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita renungkan kembali firman Allah dan kita belajar bagaimana sebetulnya orang yang memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus itu. Sebab seorang pengikut Yesus adalah orang yang memikul salib, menyangkal diri. Tanpa menyangkal diri, tidak mungkin orang itu adalah pengikut Kristus. Salah satu hal yang seringkali menjadi kesalahpahaman mengenai memikul salib ini adalah bahwa memikul salib ini merupakan sesuatu yang mengerikan, karena itu berarti harus berani menanggung siksaan, derita, dan sebagainya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena Tuhan katakan memikul salib ini sebetulnya adalah suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan untuk bisa taat, maka harus berani menyangkal diri. Dirinya atau akunya itu disingkirkan untuk bisa mengikut Yesus. Dalam hal ini tentunya akunya bukan dibuang sama sekali, bukan. Tapi ditempatkan pada tempat posisi yang benar dan pada fase yang tepat. Tuhan menciptakan kita sebagai self, aku, memberi aku ini, untuk supaya kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Sebab tanpa self atau aku ini, kita tidak mungkin bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Jadi di sini kuncinya adalah self ini. Memikul salib itu adalah orang yang self-denying, berani, bisa menurunkan akunya, menyangkal diri. Sebab kalau tidak, bukan saja tidak bisa disebut pengikut Kristus, tapi justru ini akan mendatangkan masalah besar. Sekalipun kita ini berada di lingkungan orang yang percaya Yesus, labelnya percaya Yesus, orang Kristen. Tapi kalau tidak bisa memikul salib, yaitu menyangkal diri, itu semuanya omong kosong. Nah, mari pagi hari ini kita akan melihat contoh dari orang yang menggunakan akunya sendiri. Dan ini sama halnya dengan menggali kuburnya sendiri. Tidak ada hari depan dalam hidupnya. Sekalipun dia bisa menerima anugerah yang istimewa. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Kita baca mulai ayat yang ke-27. Kita mulai ayat 25 dulu aja. Kemudian Yerobeam memperkuat Sichem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud
Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kali ini kita melihat ada seorang yang bernama Yerobeam, yang akhirnya kemudian dia menjadi raja, akan tetapi raja dari hanya 10 suku Israel, atau kemudian disebut sebagai Kerajaan Israel Utara. Sebelumnya, kerajaan ini adalah satu kesatuan yang dimulai dari Raja Saul, Raja Daud, kemudian Salomo, dan dilanjutkan oleh anak Salomo, Rehabeam. Tapi dalam pasal yang ke-12, mulai ayat pertama, terjadi masalah di sana. Bagaimana kemudian perpecahan itu terjadi. Nah, itu kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 14-an sekitar itu, coba kita lihat. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Kita lompat kemudian ayat yang ke-17. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kita lompat ayat yang ke-20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh manggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud, selain dari suku Yehuda saja. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi tadi Rehabeam tidak mendengar permohonan dari rakyat, dan kemudian seluruh Israel menolak dia. Hanya suku Yehuda dari suku Daud saja yang mendukung dia, ditambah suku Benyamin. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dan seterusnya. Jadi kerajaan Israel Utara itu hanya meliputi wilayah sekeliling Yerusalem, wilayah Yehuda, dan Benyamin saja, 2 suku. Tetapi yang utara, 10 suku, itu menobatkan Yerobeam untuk menjadi raja. Nah, tadi sudah kita baca di dalam ayat 25, bagaimana kemudian Yerobeam ini memimpin Israel, tapi bagian utara saja, yaitu 10 suku. Nah, kita lanjut sekarang ayat 27 seperti yang sudah kita targetkan tadi ya. Ayo kita baca ayat 27. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu,
dan Kedan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan 8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu, dan pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Sampai di sini. Jadi, orang Israel beribadah kepada Allah selama itu di Yerusalem. Karena di situ ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tetapi ketika kerajaan ini pecah jadi dua, kota Yerusalem menjadi ibu kota Israel Selatan. Karena itu adalah wilayah Yehuda. Dan plus Benyamin, dua suku tadi, diperintah oleh Rehabeam menjadi kerajaan selatan. Sedangkan yang di utara, tentunya Yerobeam tidak punya ibu kota, belum punya ibu kota. Dan tidak ada bait Allah di sana. Bagaimana harus beribadah? Nah, mulailah Yerobeam putar otak. Dan akunya mulai bergerak menimbang-nimbang. Dan akunya kemudian mulai memutuskan sesuatu. Dengan mengatakan, wah, kita harus membuat tempat ibadah sendiri. Pertama, karena kita tidak punya tempat ibadah. Sementara kerajaan selatan, Rehabeam punya Yerusalem, bait Allah. Dan yang kedua, Yerobeam juga berpikir, wah jangan-jangan kalau orang Israel masih sering beribadah ke selatan, ke Yerusalem, bisa-bisa nanti mereka tidak setia lagi kepada aku. Mungkin akan balik ke mengikuti Raja Rehabeam. Padahal sekarang sudah resmi aku memerintah atas 10 suku. Nah, paling tidak atas dasar pemikiran inilah kemudian Yerobeam membuat 2 anak lembu emas yang diletakkan di Betel dan 1, supaya orang Israel bisa beribadah ke sana sebagai ganti dari bait Allah yang di Yerusalem. Secara manusia mungkin ini merupakan strategi yang cukup masuk akal. Akunya mulai mengambil keputusan, menentukan sesuatu. Tapi ternyata keputusan yang diambil ini itu membuat orang Israel berdosa kepada Tuhan. Karena ini menyebabkan mereka menyembah yang bukan Tuhan. Menyembah lembu emas tadi itu. Menyembah patung.
Nah, ini yang membuat Tuhan murka. Nanti kalau kita baca terus di dalam pasal yang ke-13, dan khususnya dalam pasal yang ke-14, kita lihat bagaimana akhir dari kehidupan Yerobeam ini. Bagaimana hukuman Tuhan terjadi atas dirinya, termasuk juga keluarganya, anaknya, dan sebagainya. Yerobeam ini hanya menggunakan pikirannya sendiri, akunya sendiri. Dan ini membuat dia menggali kuburnya sendiri. Dia lupa bahwa keberadaannya sampai dia bisa menjadi raja, itu semua karena divine destiny, karena Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya? Nah, dari sinilah kita belajar seperti yang Yesus katakan, menyangkal diri, memikul salib. Orang yang memikul salib, menyangkal diri, dia tidak pakai akunya lagi di hadapan Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sekalipun situasinya mungkin kurang lebih mirip dengan apa yang dihadapi oleh Yerobeam ini. Memang bisa dipahami. Ketika Yerobeam menjadi raja atas dukungan semua rakyat, 10 suku, tetapi mereka tidak punya tempat ibadah. Lalu Yerobeam coba membuatkan sarana ibadah bagi mereka. Tapi menurut caranya sendiri. Menurut pertimbangannya sendiri, tadi dikatakan, pikirannya sendiri, pertimbangannya sendiri. Seolah-olah terlihat masuk akal. Tetapi ini berdosa di hadapan Tuhan. Tidak seperti yang Tuhan mau. Seharusnya Yerobeam tidak lagi menggunakan akunya, tapi datang kepada Tuhan. Tuhan, aku akan nurut kepadamu, bagaimana kami harus beribadah? Apakah harus ke Yerusalem atau tidak? Mungkin Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hal ini, supaya orang Israel bisa beribadah. Ataupun mungkin sekalipun Tuhan menyuruh orang Israel tetap beribadah ke Yerusalem, yang tentunya itu wilayah kerajaan lain sudah, kerajaan selatan. Ya Yerobeam nurut mestinya. Nah lalu gimana nanti kalau mereka masuk ke wilayah kerajaan lain dan ternyata kemudian mereka berubah pikiran dan tidak lagi setia kepada kerajaan utara, tunduk kepada Yerobeam dan seterusnya, kan kekuasaanku akhirnya rontok ini. Gimana? Sekalipun Tuhan memerintahkan begitu, toh yang ngangkat Yerobeam juga Tuhan. Berarti ia akan mengokohkan kekuasaan Yerobeam sebagai raja. Tuhan juga. Ini yang seringkali menghantui banyak orang. Bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa tetap kokoh, bagaimana dia tetap bisa punya banyak duit dan seterusnya, berkuasa dan macam-macam. Maka mulai menggunakan strateginya sendiri. Akunya muncul. Tanpa disadari bahwa ternyata
solusi yang dia lakukan, strategi ini bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ya sekalian, kalau ini adalah divine destiny, tidak usah khawatir. Apapun itu. Rencana Tuhan selalu adalah hari depan yang penuh harapan. Dan betul ternyata Yerobeam tamat. Sayang sekali. Mari pagi hari ini kita renungkan dalam-dalam. Bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan kita mengikut Kristus dengan penuh ketaatan, kesetiaan. Yaitu dalam bentuk memikul salib, menyangkal diri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.